Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di mana pada subuh yang ke-8 ini kita masih diberikan umur, sehat, kuat, petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Muttahidin ini dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian tentang Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, memang di dalam bulan puasa ini harus senantiasa tertanam dalam diri kita untuk selalu ingin melakukan amalan-amalan agar supaya Allah memberikan kemudahan untuk melakukannya. Apalagi Ramadan ini, para ulama membagi Ramadan 3. 10 pertama rahmat, kemudian 10 yang kedua adalah ampunan, dan 10 terakhir adalah kebebasan dari api neraka. Yang mengawasi kita adalah para malaikat. Siapa di antara umatku benar-benar memanfaatkan waktunya untuk melakukan berbagai macam kebaikan, di antaranya mengikuti pengajian. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menciptakan rahmat 100. Rahmat cuma satu rahmat yang cuma satu rahmat diberikan ahli dunia ini, masih ada 99 rahmat disimpan di akhirat. Satu rahmat saja diberikan kita untuk semua makhluknya, termasuk binatang, manusia makhluknya, itu banyak orang lupa daratan. Masih ada 99 rahmat disimpan Allah. Itu diberikan nanti kepada orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya di dalam Ramadan ini. Siapa di antara umatku, siapa di antara hambaku yang benar-benar mengisi waktunya untuk berbagai macam amal? Kan tidak ada satupun amal yang terlewati, selalu dia lakukan. Oleh karena itu, tidak ada memang penyesalan dahulu, pasti penyesalan itu belakangan. Yang jelas Allah menjadi saksi kepada hambanya. Allah sudah menawarkan berbagai macam keutamaan, terutama keutamaan tadi malam oleh Sarbani membahas tentang menghidupkan malam Ramadan. Salah satu di antaranya menghidupkan adalah melaksanakan salat tarawih. Karena Nabi mengatakan man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambihi. Man shalla ma'al imami hatta yansiru kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang melaksanakan salat tarawih dengan ikhlas, maka diampuni segala dosa-dosanya. Dan siapa melakukan salat berjamaah sampai dia tuntas salatnya, kutiba lahu qiyamul lail, maka ditulis baginya melaksanakan salat semalam suntuk. Bapak dan saudara-saudara. Nah, di antara kita ini ada yang mengeenteng salat sunat qabliyah isya.
Ada orang setelah salat Isya duduk, dia tidak melaksanakan salat sunat ba'diyah, padahal salat pahala salat sunat ba'diyah Isya lebih banyak pahalanya dari 20 rakaat salat tarawih. Pak Jenang, 2 rakaat salat sunat ba'diyah Isya lebih banyak pahalanya daripada salat tarawih 20 rakaat. Jangan dipandang enteng. Makanya perlu ngaji. Alangkah lebih baiknya kita mendapatkan pahala sunat ba'diyah kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih, apalagi di dalam Ramadan ini. Makanya banyak yang menyesal. Banyaknya waktu terbuang percuma tanpa diisi dengan amal baik, padahal peluangnya banyak. Bapak masuk masjid salat, suruh berwudu langsung salat salat wudu. Kemudian ada waktu salat tahiyat masjid, salat sunat. Banyak waktu-waktu terbuang percuma, sejatinya diisi dengan amal, malah kita duduk-duduk saja. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Makanya perlu ngaji supaya benar-benar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Karena ilmu yang karena amal yang kita lakukan itu benar-benar ditopang oleh ilmu. Bapak dan saudara-saudara, ingat banyak yang antara kita itu dia sudah salat fardu Isya duduk baik, tidak mau salat sunat Isya, padahal lebih banyak pahala 2 rakaat qabliyah Isya daripada salat sunat tarawih 20 rakaat karena rawatib mendampingi fardu. Itu Bapak dan saudara-saudara. Baik, itulah barangkali merupakan mukaddimah dari pengajian kita ini. Ini saya loncat ke sunat salat. Saya tidak membahas lagi tentang rukun salat karena nampaknya kita sudah paham. Cuma kita ini perlu dijelaskan sedikit tentang sunnah-sunnah salat sebelum memulainya. Jadi di samping ada rukun, dia berbarengan dengan sunnahnya agar ibadah salat kita lakukan itu benar-benar sempurna, Pak. Nah, ini sunnah-sunnah salat sebelum memulainya. Pertama, azan. Untuk salat fardu baik di saat bepergian atau menetap sesudah masuknya waktu salat. Nah, masalah azan ini Bapak dan saudara-saudara perlu diketahui bahwa sebenarnya azan itu bukan saja pada saat melaksanakan salat fardu, bisa juga pada saat melaksanakan salat sunnah. Kenapa? Karena azan ini mengusir setan. Jadi apabila kita seperti kita masuk sudah salat tarawih, sudah salat duhur, asar, isya misalnya, kita masuk, lah selesai salat fardu berjamaah, kita baru datang karena ada sesuatu hal, apa dari Jambi, apa dari mana, masuk masjid, ternyata sudah selesai salat berjamaah orang. Kita harus kalau perlu azan, kemudian salat sunat, kemudian iqamat, itu sunnahnya, Pak. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa apalagi di subuh hari ini itu kalau selesai azan subuh para tukang azan, kalau memang belum waktunya bunyi jangan dulu iqamat, Pak. Sebab ada tempat di mana antara azan dengan iqamat itu sangat mustajab doa. Doa bainal azan iqamati la yuradduha. Doa kita panjatkan antara azan dengan iqamah mustajab, tidak tertolak, Pak. Maka jangan disia-siakan itu. Makanya saya pesan kepada Pak Ridwan atau teman-teman yang lain, kalau kebetulan Bapak azan, jangan dulu diiqamat sebelum bunyi, karena itu sudah diukurkan dalam 1 detik itu sangat berharga. Siapa tahu berdoa kita pada waktu 2 detik pada detik yang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, kami mengatakan doa bainal azan iqamati la duha. Berdoa banyak-banyak. Apalagi subuh Ramadan luar biasa, Pak. Jadi kita perlu diperhatikan ini hal seperti ini. Jadi azan untuk salat fardu baik di saat kepergian atau menetap sesudah masuknya waktu salat. Kemudian semestinya siapa yang azan itu iqamat. Azan orang itu kan azan tidak di sini, jangan meleset lurus dengan minyak. Kagak ada orang yang gantikan. Di sini ada yang jamaah kita belum tahu adab. Terus terang saja, siapa yang azan
itu ikamat. Walaupun biar boleh orang lain, tapi itu sejatinya siapa yang azan itu ikamat. Coba melaksanakan ibadah haji umrah. Tak bisa itu orang lain yang seenaknya ikamat. Dan juga ikamat itu perintah imam. Semestinya yang mengangkat dalih di dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah itu adalah imam. Kalau mengatakan ikamat. Dan kedua, semestinya baru kita berdiri setelah ada perintah ikamat. Sebelum ada perintah ikamat, jangan berdiri dulu. Kata imam ditengok Abu Azim, berarti kode untuk ikamat. Jadi tidak boleh, semestinya tidak boleh muazzin itu ikamat tanpa ada perintah dari imam. Itu yang berhak, Bapak dan saudara-saudara. Kemudian azan untuk salat fardu baik di saat kepergian atau menetap sesudah masuk waktu salat, kecuali subuh. Karena salat subuh itu disunahkan memakai 2 azan. Bapak yang sedang melakukan ibadah haji dan umrah pasti tahu itu. Pertama-tama dulu saya waktu ibadah haji, yang berapa ini azan? Rupanya di Mekah, di Madinah itu 2 kali azan. Itu. Jadi kecuali subuh, karena salat subuh itu disunahkan memakai 2 kali azan. Azan pertama di pertengahan malam, di bagus sebelum salat tahajud, Pak. Jadi tujuan azan pertama itu disuruh kita untuk salat tahajud. Tuh. Sedangkan azan kedua setelah menyingsingnya fajar shidik, yang berarti salat subuh sudah masuk. Jadi salat pertama menandakan kita untuk disuruh melaksanakan salat tahajud, sedangkan azan kedua menunjukkan bahwa waktu subuh sudah masuk. Itu. Kemudian iqamah yang langsung disambung dengan mengerjakan sholat. Inilah sebenarnya Pak, di sejatinya kita memang ini seperti iqamah segala macam itu. Diperhatikanlah salat lapat-lapat penyebutannya. Kalau seperti Pak Ridwan iqamah itu saya ingat Mekah. Iya Pak. Kalau Pak Ridwan iqamah persis Masjidil Haram. Cara-caranya, lagu-lagunya dan segala macam. Kemudian yang ketiga, bersiwak disunahkan untuk segala waktu. Kata Nabi, begitu pentingnya namanya bersiwak. Laula asyukka la amartu indakum bisalatin, kata Nabi. Seandainya tidak merasa kepada umatku, saya suruh bersiwak setiap ingin sholat. Kata Nabi, laula asyukka la amartu bisiwak indakum bisalatin, kata Nabi. Seandainya tidak merasa berat kepada umatku, saya perintahkan untuk bersiwak setiap ingin sholat. Makanya ada jamaah saudara kita, jamaah tabligh itu apa namanya? Itu sunnah itu, Pak. Sunnah. Apalagi yang pakai siwak itu siwak jauh lebih mampu menghilangkan kotoran-kotoran dibandingkan dengan siwak yang kita beli itu. Itu apa namanya itu? Yang Mekah itu kalau Umar itu kan banyak tuh dikasih orang atau beli. Itu siwak Pak. Itu jauh dan obat juga. Itu siwak itu mampu membunuh kuman-kuman yang ada di gigi kita. Tapi karena kita terbiasa, makanya kalau ada begitu kita dianggap aneh. Karena ada terbiasa, padahal sunnah tuh. Ada sunnah gitu. Sunnah tuh Pak. Jadi menghilangkan kuman-kuman yang ada di dalam yang ada virus-virus di gigi kita itu lebih mampu dibandingkan odol yang kita beli itu. Dibanding siwak, tadi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, seandainya tidak merasa berat kepada umatku, saya perintahkan bersiwak setiap ingin sholat. Itu sunnah Pak. Bersiwak disunahkan untuk segala waktu, kecuali waktu sesudah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Ini kalau berpuasa Pak, dilarang berkumur-kumur kalau sudah tergelincir matahari. Kalau sebelum bisa berkumur-kumur, bisa sedikit dengan catatan jangan sampai ditelan. Awalnya perhatikan niat ketika bersiwak itu harus jangan sampai ada tertelan. Tetapi kalau sudah tergelincir tidak boleh lagi. Itu. Jadi disunahkan bersiwak kecuali tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Yang keempat, meletakkan sutra agar jangan ada orang berjalan di muka orang yang sedang salat. Sutra itu pembatas Pak. Nabi dulu para sahabatnya ketika selesai melaksanakan salat zuhur, dia cari tiang untuk salat di depan tiang itu supaya tidak ada yang bisa lewat. Di Mekah itu coba-cobalah kalau Bapak salat sunat di Mekah langsung mau serobot begini orang Arab. Tuh dia begini tangannya. Jangan coba-coba.
Sebab ada hadisnya. Kalau mau menyerobot juga itu setan, bunuh, halal darahnya dibunuh. Itu penting, itu bahaya itu Pak. Jadi kata Nabi hadisnya itu, saya baca hadisnya. Kalau ada orang salat lalu begini, mau juga lewat bisa dibunuh. Murid Islam, halal darahnya, tidak berdosa. Karena itu setan. Nah, itu. Kenapa? Karena dosanya orang yang lewat dan orang salat, seandainya mengetahui, lebih mau menunggu 40 tahun lamanya daripada lewat daripada orang salat. Tuh. Jadi seandainya mengetahui berat siksaannya orang yang lewat daripada orang salat, dia mau menunggu 40 tahun daripada lewat daripada orang salat. Makanya ada sutra. Nah, kalau lewat sutra itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai di lewat tempat sujud turun, bisa lewat di situ, jangan. Kecuali dalam keadaan darurat dibolehkan. Karena kalau darurat itu bagaimanapun terjadi, namanya darurat, sesuatu yang tidak bisa. Misalnya darurat, ada kebakaran, ada terbang motor, ada maling motor, apa boleh buat? Itu namanya ada ilat. Tapi kalau dalam keadaan normal, jangan coba-coba. Itu Pak. Jadi disunahkan meletakkan sutra di depan orang-orang yang salat untuk membatasi sampai di mana kita bisa lewat, pada saudara-saudara. Itulah tadi sunat-sunat sebelum mulainya salat. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah salat setelah berada dalam keadaan salat. Nah, ada sunnah yang dilakukan dalam keadaan salat, yaitu ada dua macam, yaitu sunnat ab'ad dan sunnah hayat. Yang termasuk sunnah ab'ad salat adalah ada 7. Jadi yang termasuk sunnah ab'ad salat ada 7 hal. Barang siapa meninggalkan salah satu daripadanya, maka hendaklah melakukan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Pertama, duduk tahiyat awal. Itu termasuk kategori hayat. Duduk tahiyat awal. Yang kedua, membaca tasyahud di waktu duduk tahiyatul awal. Yang ketiga, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW di waktu duduk tahiyat awal. Yang keempat, membaca selawat yang ditujukan kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Yang kelima, membaca kunut di waktu salat subuh dan di waktu melakukan salat sunat witir setelah pertengahan yang akhir di bulan Ramadan. Yang keenam, membaca kunut dengan berdiri. Yang ketujuh, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW juga atas seluruh keluarga serta para sahabat dalam kunut. Nah, itu tadi. Jadi kalau ada salah satu itu tertinggal, maka disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Subhanallah, apa namanya itu? Subhanalladzi Subhanallah apa itu? Laiswala. Subhanalladzi la ya wala. Artinya Allah itu tidak lupa, artinya. Hanya Allah tidak lupa dan tidak Subhanalladzi la ya wala yasu. Allah itu Maha Suci, Allah tidak lupa. Tapi itu dibaca artinya. Karena Allah saja kita manusia pelupa, maka kita akui ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Cuma Engkau ya yang tidak lupa dan tidak tidur. Kita manusia pasti kadang-kadang lupa. Itu artinya. Subhanallah wa yasu. Jadi mana tadi? Melakukan salat sunat witir. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali sesudah tahiyat akhir. Jadi barangkali sudah bisa diperhatikan Pak, kita sudah paham saudara. Cuma ini mengulangi lagi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali sesudah tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam. Ada juga yang membolehkan setelah salam, tapi pada umumnya sebelum salam kita praktekkan untuk sahwi 2 kali sujud sahwi. Kemudian yang kelima, sebab sujud sahwi. 1, dikarenakan meninggalkan sebahagian dari abadnya salat. Yang kedua, melakukan sesuatu yang karena lupa. Andaikan disengaja sudah tentu membatalkan salat. Misalnya berbicara hanya sedikit dan pula disebabkan lupa. 3, ragu-ragu dalam hal rekatnya. Tanpa disengaja orang itu memindahkan rukun qauli, ucapan, walaupun bukan pada tempatnya, tetapi tidak membatalkan salat. Misalnya mengulangi membaca Fatihah dalam ruku, sujud dan duduk. Jadi apabila kita salat
ragu ini 4 rakaat atau 3 rakaat. Yang kita ragukan adalah 3 rakaat, harus ditambah. Jika kita yakin 4 atau 3, maka tambah 1 rakaat. Ya, apa kata Nabi, dak yaribu ku alam yaribuka. Tinggalkan keraguan modu yang tidak ragu-ragu. Baru nanti ditutup dengan sujud sahwi. Terus kita itu, Pak. Kah namanya manusia sering hilaf, dikiranya sudah salat, sudah tahiyat pertama atau tidak. Ini sudah rakaat ketiga atau keempat. Tambah saja. Nah, nanti diganti dengan sujud sahwi. Jadi itulah tadi sebab-sebab sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat adalah itu banyak sekali. Antaranya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ketika mengucapkan takbiratul ihram. Ini hanya mulai saja, Pak. Takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ketika mengucapkan takbiratul ihram. Ketika ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika berdiri atas saf awal. Jadi 4 kali kita mengangkat tangan dalam salat. Kemudian mendekapkan tangan kanan di atas punggung, tangan kiri di bawah dada, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca ta'awuz sebelum Fatihah dan membaca ta'zim sesudah Al-Fatihah. Jadi kita disuruh kalau sesudah selesai baca iftitah, disunahkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunatkan. Itu sunat, Pak. Kalau kita baca dapat pahala, tidak dapat rugi. Jadi pengertian sunnah ini, Pak, tidak boleh seperti dulu. Sunnah adalah mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dapat pahala. Mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat kerugian. Karena ada pahala di situ. Jadi membaca ta'awuz sebelum Fatihah dan membaca amin sesudah Fatihah. Ini. Itu kalau kita sebagai makmum jangan terlalu cepat amin. Ada beberapa detik dikit supaya kita bersama dengan imam. Karena imam bersama dengan malaikat. Waladhdallin amin. Jangan dulu, karena baru waladhdallin amin. Kasih jeda dikit aja berapa detik supaya amin kita serempak dengan imam. Karena aminnya imam bersama dengan malaikat. Itu, Pak. Kalau serempak kita dengan imam, insya Allah otomatis serempak kita dengan malaikat. Sedangkan aminnya malaikat mustajab ditabur saudara-saudara. Jadi itu anunya. Jadi jangan terbaru waladhdallin amin. Dan amin harus tahu. Ini perlu ngaji, man. Amin. 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 Itu beda artinya, Pak. Hati-hati. Amin, amin, ya Allah ya Karim. Amin, aman-aman saja. Amin, aman-aman saja. Amin, orang benar. Amin, kabulkan. Jadi mengucap amin pun diatur. Kalau amin, sejahtera, aman. Amin, orang jujur, al-amin. Amin, kabulkanlah. Itu. Jadi mengucapkan amin pun perlu ngaji, Pak. Kalau salah sebut lain nanti maksud kita ingin diterima Allah malah tertolak. Artinya lain karena pengucapannya lain. Panjang, ujung, atau sebagian contoh tadi saya katakan tadi. Jadi perlu kalau mengucap amin itu amin. Nah, itu baru benar. Kalau amin aman-aman saja sejahtera. Amin. Nah, itu orang-orang yang jujur seperti Muhammad Al-Amin. Amin. Kabulkanlah. Nah, itu. Jadi perlu membaca mana tadi lagi? Tamin. Membaca surah sesudah Al-Fatihah untuk selain makmum yang dapat mendengarkan apa dibaca oleh imam. Nah, ini jadi membaca surah sesudah Fatihah untuk selain makmum yang sudah dapat mendengarkan yang dibaca oleh imam. Jadi bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalau makmum sudah mendengarkan Fatihah oleh imam tidak perlu. Kecuali salat-salat yang tidak dijaharkan, tapi mengatakan kalau pendapat Syafi'i tetap dianjurkan untuk dibaca Fatihah.
walaupun dengarkan imam mengucapkan Al-Fatihah. Jadi itu diperdebatkan. Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada tempat yang mempertahankan pada tempatnya. Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada tempatnya dan mempertahankan pada tempatnya. Artinya kan ada salat jahar, ada di ucapan salat Jumat, salat subuh, salat isya, salat maghrib itu kan dibesarkan. Tapi salat asar dengan salat dengan duhur itu kan dikecilkan. Itu maksudnya tuh. Jadi kemudian mengucapkan takbir di waktu turun dan naik. Diucapkan itu intikal dengan perpindahan dari satu ke lain. Intikal namanya. Mengucapkan takbir di waktu turun dan naik. Membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Ya bacalah. Usahakan bapak-bapak dan saudara-saudara ketika sholat itu sempurnakan bacaannya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan 1 kali, rugi bapak. Dan apa pahala, dan apa banyak. Esa minimal 1 maksud 3 kali. Kalau bapak mendapatkan kali mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud, mendapatkan pahala. Ada tuh orang salat sunat cepat cuma 1 kali, salah. Melaksanakan salat sunat sama dengan salat fardu. Kalau perlu ada iftitahnya. Ada setelah Fatihah, ada baca surahnya. Sempurnakan rukuknya dan bacaannya sama dengan fardu. Jangan mentang-mentang apalagi kalau kita sudah salat maghrib, nak salat subuh, nak salat sunnah itu buru-buru. Jangan, tenang Bapak dan saudara-saudara. Tetap seperti biasa ya. Mengucapkan takbir di waktu turun dan naik, membaca tasbih dalam rukuk dan tasbih. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan sebagainya di waktu i'tidal. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut. Kalau kita berdoa Pak, diupayakan jari jemari ini diluruskan dengan urat-uratnya Pak. Ibarat air tidak tertumpah. Kalau begini kan lepas tuh. Jadi disunatkan untuk meluruskan dengan jari jemari urat-uratnya. Rabbana taqabbal minna, Allahumma hdina fiman hadaita gitu Pak. Disunatkan begini. Kalau ini apa-apa juga, tapi disunatkan untuk begini ibarat menampung air. Jari jemari, ini ada jemari diluruskan betul. Kata Ustaz Al-Hidayat. Jadi mengangkat kedua tangan ketika membaca doa kunut, duduk iftiras dalam semua duduk. Iftiras diduduki, duduk tawarruk dalam duduk yang akhir. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dalam sesahut ini. Kiri dilengkungkan, yang kanan digenggamkan kecuali jari telunjuk. Mengucapkan salam kedua, mengucapkan salam kedua. Jadi pertama tadi itu wajib, kedua sunnah. Nah, upayakan bapak dan saudara-saudara, kalau mengucapkan salam, nanti kita makmum salat setelah imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum. Kenapa? Dikhawatirkan kalau serempak imam, nanti duluan kita selesai daripada imam. Tapi kalau selesai imam tidak bakalan. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita assalamualaikum. Jangan assalamualaikum langsung. Akhirnya karena cepat duluan selesai makmumnya daripada imamnya. Itu melanggar aturan. Betul Bapak. Itulah tadi Bapak-bapak dan saudara-saudara salat-salat yang salat sunat yang harus dilakukan di dalam salat demi untuk mendapatkan pahala banyak. Itulah barangkali Pak saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.